Yang penting saya punya bapak, yang penting saya punya juru selamat. Karena waktu di dalam dulu itu tidak ada juru selamat. Ada juga syafaat. Ya, kalau syafaat itu kalau orang mau syafaat, disyafaatkan. Kalau juru selamat itu beda. Semua orang mengikuti dia pasti jalan. Mungkin ini yang dinamakan Shirathal Mustaqim. Dengerin sahabat beriman. Seorang pendidik lah, guru, ustadz lo macem-macem kamu Kalau orang mau disyafaatkan ya disyafaatin. Kieu guru pesantren. Aduh, syafaat kayak nggak ngerti ya, anehnya. Tampol nggak nih? Tampol bos. Ya nya, secara singkat arti syafaat adalah pertolongan seorang nabi kepada umatnya nanti di hari kiamat. Untuk apa? Untuk mendapatkan keringanan atau mendapatkan kebebasan dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Syafaat umat muslim diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita sebagai umat muslim. Orang yang di luar Islam, orang yang non muslim tidak akan mendapatkan syafaat. Betul nggak? Kalau salah koreksi saya. Terus si bapaknya bilang bahwa inilah Shirathal Mustaqim. Gue sabaraha rebu murtadi ngomongkan bahwa dina Shirathal Mustaqim Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, seperti dalam Yohanes 14 ayat 6. Nu kieu nu gagal paham tara salat, tara ngaji nya, tara maca Quran, padahal jelas eta dalam Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas jawabannya ada. Angger kene Shirathal Mustaqim teh Yesus Kristus, karena Yesus adalah jalan kebenaran cenah di Al-Qur'an. Ada baca nu kieu paratut tehnya. Puas. Saya pernah membaca di dalam satu kitab Tizan Daruri. Tizan Daruri. Di situ di dalam Tijan dikatakan la ilaha illallah iku maujud. Maujud. Isin atuh ku mualaf ya. La ilaha illallah iku ma'bud. Kalau orang di masjid kan suka baca itu. Kan di masjid sering gitu. Artinya apa? Artinya si bapak ini hanya mendengar-dengar saja tanpa membacanya. Ya, udah jelas la ilaha illallah iku maujud. Artinya apa? Yang berbentuk cenah. Tah, nu kieu nu sadenge-denge teh nya. Anu cicing di pos kamling bari main gapleh, nginum kopi hidung, udur ji samsu atau jarum coklat, denger ceramah. Ngadengekeun bari main gapleh, wah gapleh cenanya, wah segala rupa nalanya. Ada orang yang sholawat di dalam, ada orang yang lagi baca la ilaha illallah iku maujud, dengekeun gitu. Engke lah jeung kesaksian meureun teh. Mun apal maujud jigana si bapak ieu mah maca KBBI nya. Coba lihat di KBBI artinya apa? Sama nya. Coba lihat, dengar nih kata si bapak nih ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, iku maujud yang berbentuk. La ilaha illallah iku ma'bud, tiada Tuhan selain Allah kecuali untuk diibadahan. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk wujudnya. Harusnya. Kieu karunya saya manya
Orang-orang Kristen dibohongi sama orang-orang murtadin demi mendapatkan sesuatu gitu ya, demi penghormatan. Sebenarnya kalau diteliti lagi ya tentang kata maujud, ya namanya juga murtadin ya naon gitu ya tentang nukie. Nah, apa ini maujud? Bukan yang berbentuk, ya. Kalau dalam KBBI da bahasa Indonesia. Bahasa aslinya atuh maujud naon? Tampol enggak nih? Tampol, Bos. Ya, berbentuk itu artinya adalah suatu wujud yang mempunyai bentuk dari satu benda, itu berbentuk aya gitunya. Tapi kalau maujud dalam bahasa asli adalah keberadaan nyata akan sang pencipta wujud dan bentuk tersebut dalam konteks penciptaan langit, bumi dan isinya termasuk kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran untuk berpikir, Bapak ini memang benar guru pesantren atau bukan. Itu maujud, Pak, keberadaan nyata sang pencipta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang benar-benar nyata keberadaannya. Jol yang berbentuk, Bapak. Sekarang membalikin lagi lah ke bapaknya. Kalau memang Bapak sekarang menganggap Yesus itu adalah Tuhan ya, yang harus menurut Bapak la ilaha illallah iku maujud, yang harus berbentuk, bisa dipegang, bisa diraba, bisa disentuh, bisa dikeleketek, bisa di segala macamnya. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk wujudnya. Harusnya. Ampun Bang Jago. Kumadinya welah. Cing, Bapak bisa menyentuh Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak sekarang? Bisa nggak Bapak nyentuh Noel gitunya, terus ngeleketek gitunya, terus mijitin, mencetan Yesus gitu? Bisa tuh, kan catatannya harus yang berbentuk. Kumaha tah? Kudu ditampol deh ku bibelna ya. Tampol nggak nih? Tampol, Bos. Ya dangukeun Pak, ya saur Yesus sanes saur Abi. Oke? Saur Yesus kieu, dia yaitu Bapa atau Allah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku, sahur Yesus. Kamu ya tidak pernah mendengar suaranya, melihat rupanya pun, melihat wajahnya pun, melihat rarainya pun kamu belum pernah. Komo menyentuh, komo Noel, komo mencetan, komo gagaro. Teu bisa, Pak. Yesus ngomong tah kitu. Cok, ayeuna Bapak boga otak teu? Oh punya, saya punya otak. Punya pikiran enggak? Oh punya. Punya akal enggak? Punya. Mana gagaro tah? Mananya otak aing? Tah otak teh di dieu teu bisa ditempo. Boga akal teu? Boga. Mana akalna? Ieu, mana? Tah kitu Allah ge. Mere akal, mere pikiran, mere otak. Ningali mana bener guru pesantren atau tukang sasapu dina pos kamling pesantren. Bedakeun nya. Punten deh ngomong kieu da kudu terus terang saya mah. Teu bisa dibodo-bodo saya mah. Punten ya kabongkar Pak. Ya lanjutkeun deui cenanya naon deui aya nu rame deui sahabat beriman. Tampol enggak nih? Tampol, Bos. Jadi namanya wujud berbentuk itu bisa dilihat, bisa diraba, itu berbentuk, itu wujud. Sedangkan dulu saya itu ibadah kepada Allah. Mana Allahnya itu nggak ada, karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak punya tempat, bukan di aras, bukan di surga, bukan di neraka. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Astagfirullah. Percaya yang seperti ini guru pesantren mengartikan laisa kamislihi syai'un, artinya teh tidak ada tempat bagi Allah, bukan di atas aras, bukan di atas dunia, bukan di mana-mana cenah. Manya kudu kumu alap ditampol ieu nu kieu patut Aduh, tampol enggak nih? Tampol, Bos. Padahal jelas sahabat beriman dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-11 dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamislihi syai'un, artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Aduh. Nggak ada otak.
ada murtadin makarari rata-rata sok-sok Al-Quran tapi giliran ngartikeun ayat kalang kabut kaditu kadieu isin atuh ku mualaf ya. Bener nggak? Jolka tidak ada satu tempat bagi Allah mun aya malaikat Jibrilnya ayeuna hareupeun si bapak di sliding tah si bapak murtadin ieu geus sliding didegungkeun sia cenah nya ngurta ngartikeun kaditu kadieu wae cenah. Astagfirullah. Bahwa inilah jalan kebenaran luar biasa ibu bapak saudara. Isa Al-Masih juru selamat kita itu adalah untuk menyelamatkan kita. Isa Al-Masih katanya nya. Hei teman-temanku yang Kristen, kasih tahu si bapak ini Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus dalam Al-Quran gitu nya. Tong mawa-mawa Isa Al-Masih gitu. Ngomongin ke si bapak ini. Lanjut. Jadi saya menghimbau, pesan dari saya, yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil jangan sampai jadi mualaf. Rugi banget. Yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil jangan sampai jadi mualaf. Ngerti tuh maksudnya? Kan apal orang-orang Kristen teh ngomong bahwa Isa Al-Masih teh bukan Yesus Kristus dalam Al-Quran, tapi dipaksakan ku si bapak ieu. Dah kan kapanggih deui ieu nya. Seperti yang saya bilang kemarin, para murtadin misionaris apa penginjil ini mencoba berbagai cara untuk ngasih tahu bahwa Isa Al-Masih teh adalah Yesus Kristus di dalam Al-Quran yang menjadi Allah. Da kapanggih atuh nu kieu patut mah bener tuh. Jadi tetap kita sampai mati pun, sampai kemana pun, sampai tua pun, diberikan cobaan apapun, kita harus kuat mengikuti Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah is the best bagi kita, juru selamat bagi kita semua. Juru selamat. Saudara yang terkasih, mungkin inilah yang saya perlu sampaikan. Jadi pesan dan kesan bagi saya untuk semua, yuk mari kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita jadi mualaf. Tuhan memberkati. Ampun Bang Jago. Gua gak bakal ganggu hidup lo lagi. Wah, jangan sampai kita jadi mualaf cenanya. Daerah meureunnya ku mualaf di sikatan wae nu karari patut teh. Astagfirullah ya. Oke. Untuk teman-temanku yang Kristen, kasih tahu ke si Bapak Murtadin ini bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran tidak sama dengan Yesus Kristus di dalam Bible ya. Karena sebagian orang, teman-teman bahkan semuanya lah ya, sebagian besar umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih dalam Quran. Jadi si bapak ngacapruk ya nya, ngacapruk bahwa Isa Al-Masih adalah Allah, jalan kebenaran segala macam. Nah, kasih tahu beda apa gitu ya. Udah jangan bohong terus gitu. Malu kami sebagai umat Kristen menampung bapak murtadin yang seperti ini. Harusnya yang jujur seperti itu, betul nggak? Tapi ya mau gimana lagi sahabat beriman ya. Allah menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil insya Allah di dalam channel ini. Masya Allah. Maka dari itu jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mualaf Channel dalam program terbaru 3M. Puas. Ya, oke segitu dulu aja lah yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu tampolan-tampolannya yang bisa saya sajikan kepada sahabat beriman semua. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf lebih dan kurangnya, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan kebenaran itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ai ala irobikum atu kaziban. Tampol nggak nih? Tampol bos.